Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijayanti Putri Kurniawati, NIM B300180012 dari kelas A, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan dari e-book Kriteria Evaluasi Proyek, Kelayakan Proyek Menuju Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. Di sini saya mengambil bab 4, mengukur proyek pertanian dan agroforestry atau kehutanan yang berkelanjutan. Agroforestry dapat dijelaskan secara lebih luas, yaitu penggabungan sistem budidaya kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Tujuan proyek ini guna memperoleh indikator-indikator tersebut, yaitu dengan dasar mengendalikan keakuratan data lanskap dan proyeksi yang tepat untuk diestimasi dalam indikator. Beberapa indikator terselenggaranya sistem pertanian yang berkelanjutan meliputi dapat dipertahankannya sumber daya alam sebagai penunjang produksi tanaman dalam jangka panjang. Lalu, penggunaan tenaga kerja yang cukup rendah. Tidak adanya kelaparan tanah, tetap terjaganya kondisi lingkungan tanah dan air, rendahnya emisi gas rumah kaca, serta terjaganya keanekaragaman hayati. Diverifikasi dengan objek rinci dalam kriteria dan indikator keanekaragaman hayati. Indikator ini menunjukkan jenis pengukuran sebagai checklist untuk penilaian indikator pelestarian keragaman hayati. Manfaat dan agroforestry yaitu meliputi membantu penggunaan lahan secara optimal sehingga dapat memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. 2. Meningkatkan persediaan pangan pada tiap musim sehingga petani dapat mengolah tanaman yang menghasilkan bagi kebutuhannya sehari-hari, seperti lingkup pertanian yang meliputi tanaman jagung atau padi dan sebagainya. Di situ petani bisa mengolah suatu lahan yang ada untuk sebagai bercocok tanam dan menambah penghasilan sehari-hari. Lalu, memperbaiki penyediaan energi lokal terutama produksi kayu bakar. Kayu bakar di pedesaan itu cukup penting karena walaupun di era sekarang kompor itu menggunakan kompor gas LPG, tapi sebagian besar di kalangan lingkup penuh dengan hutan ataupun sebagainya, kayu bakar itu cukup sering digunakan bagi mereka yang di lingkup pedesaan, karena ada beberapa walaupun mampu membeli gas LPG tapi merasa masakan itu kurang sedap tanpa kita masak dengan menggunakan bahan kayu bakar. Lalu, memperbaiki kualitas hidup terutama di daerah pedesaan, terutama di daerah miskin. Agroforestry dapat meningkatkan pendapatan serta tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Seperti yang saya bilang di awal, jadi lingkup pekerjaan yang ada di lingkup pertanian, maka mereka akan bekerja sebagai petani atau sebagai pedagang padi untuk dijual belikan di pasar untuk menghasilkan uang. Dan selanjutnya yang terakhir, memelihara dan memperbaiki kemampuan dan kelestarian lingkungan setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya erosi tanah dan degradasi lingkungan. Biaya produksi yang dapat diterapkan dalam sistem agroforestry. Penggunaan pupuk nitrogen dapat dikurangi dengan memberikan pupuk hijau
dari tanaman pengikat nitrogen. Sistem agroforestry berbasis pohon ternyata memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih rendah. Lalu, keberlanjutan sistem agroforestry tidak bisa terlepas dari pertimbangan produktivitas maupun kemudahan untuk diadopsi dan diterapkan. Sistem agroforestry yang berorientasi pada konservasi sumber daya alam dan produktivitas jangka panjang ternyata juga merupakan salah satu daya tarik bagi petani. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan petani pada saat mereka merencanakan untuk menerapkan upaya konservasi, misalnya kepastian status lahan, pendapatan dalam jangka pendek, dan sebagainya. Adanya pendapatan yang menyarankan agar petani diberikan insentif untuk mendorong supaya mereka mau menerapkannya. Seringkali insentif ini diwujudkan dalam bentuk subsidi bagi petani, khususnya di negara maju. Dan di negara berkembang, insentif tersebut diberikan dalam bentuk teknologi seperti teknik-teknik konservasi lahan. Dalam sistem agroforestry terdapat peluang yang cukup besar dan sangat terbuka untuk melakukan pendekatan yang memadukan sasaran berkelanjutan untuk jangka panjang dengan keuntungan produktivitas dalam jangka pendek dan menengah. Identifikasi resiko. Sangat sulit mendorong resiko yang mengidentifikasi dalam proyek Wanatani. Guna menghindari peningkatan resiko dapat dilakukan identifikasi melalui analisis sensitivitas. Hasil identifikasi meliputi analisis sensitivitas setidaknya dapat menunjukkan parameter mana yang berdampak pada pengembalian belanja modal COVEX atau belanja operasional OPEX. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.